Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sekarang kita meneruskan mengkaji kitab Fathul Qorib bab Toharoh bagian yang terakhir tentang air najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salih fi darini amin. Amin. Wal qismu rabi, adapun bagian yang keempat dari air, macam-macam air adalah maun najisun, air yang najis, mutanajjisun atau air yang terkena najis. Nah, ada air najis yang memang asalnya najis, ada air mutanajis yang tadinya suci namun terkena najis dia menjadi najis. Wahwa kismani, dan adapun air najis itu kismani terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, adapun salah satu dari keduanya wahwa, yaitu air alladzi, rupanya air halat yang tercampur fihi, di dalam air najasatun, itu apa najis, taghayyara, berubah apa air, amla atau tidak. Nah, di sini yang pertama adalah bagian yang pertama, air yang bercampur dengan najis berubah atau tidak, wahwa, adapun air, wal halu, adapun keadaan air, annahu, bahwa sesungguhnya air, maun, itu air, dunal kulataini, air di bawah dari dua kulah. Bagian yang pertama adalah air yang sedikit, yang kurang dari dua kulah, yang kejatuhan najis atau terkena najis, yang tidak berubah ataupun berubah, maka disebut dengan air najis. Wa istasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari ini bagian al-maitatu, adapun mait, dan dikecualikan dari ini bagian al-maitatu, apa mait, allati, rupanya mait, la dama, tidak ada darah, laha, pada lemait, artinya pada bangkai, sailun, itu mengalir, inda qatliha, ketika membunuhnya, ketika terbunuhnya mait atau bangkai, au syakki udwin, atau terbelahnya anggota badan, minha, dari bangkai, kadzubab, seperti lalat, wa in lam tutroh, jika tidak dilemparkan apa bangkai, fihi, di dalam air, walam tugoyir, maka tidak merubah apa bangkai, hu, kepada air. Nah, di sini dikecualikan bagian ini adalah bangkai yang tidak ada darah mengalir pada bangkai tersebut ketika kita membunuhnya atau membelah tubuhnya dari bangkai tersebut seperti lalat. Nah, itu ada syaratnya, jika tidak kita menyengaja menjatuhkan bangkai tersebut ke dalam air. Nah, walam tugoyirhu, maka di sini dengan syarat air tersebut tidak berubah, maka tetap air tersebut suci. Nah, ada lalat jatuh sendiri ke ini kita, bejana, atau ada sesuatu bangkai yang memang nggak ada darah yang mengalir jatuh, maka air tersebut tetap suci, dikecualikan dari bagian ini maksudnya. Wakada, dan seperti ini an najasatu, adapun najis, allati, rupanya najis, la yudrikuha atorfu, yang tidak mendapatinya pada najis, atorfu, pandangan mata, apa pandangan mata, fakullun, maka semuanya, minhuma, dari keduanya, la yunajjisuhu al-ma'a, tidak menajiskan pada air. Nah, ataupun yang kedua adalah yang tadi, yang pertama udah dijelaskan. Sekarang yang kedua, jika ada najis yang memang najisnya najis tidak terlihat oleh mata. Nah, bisa dibilang najis hukmiyah di sini. Nah, najis ini tidak terlihat oleh mata, tidak dapat menjangkaunya.
maka tidak akan menajiskan air tersebut. Maka benda tersebut atau yang tidak terlihat oleh mata tidak akan dapat menajiskan air. Wa yustasna, dan dikecualikan. Aidon juga suarun, apa gambaran-gambaran madkuratun yang disebutkan fil mabsutot, di dalam pembahasan yang panjang. Wa asyara, dan mengisyaratkan lil kismi, bagi bagian asani yang kedua, min kismi rabi, dari bagian yang keempat, bikaulihi, dengan perkataannya musonib, inkana, apabila ada apa tagoyuru, apabila ada apa perubahan, kasiron, itu banyak, kullataini, itu yaitu air 2 kulah, faaksaro, atau maka atau lebih, patagoyaro yasiron au kasiron, maka perubahannya adalah air tersebut, perubahan tersebut yasiron, sedikit ataupun banyak. Nah, di sini kalau ada air dari bagian ini adalah apabila air tersebut perubahannya banyak atau sedikit, airnya 2 kulah atau lebih, maka air tersebut banyak, disebut banyak. Kalau 2 kulah atau lebih airnya dibanyak, maka air tersebut berubah yasiron au kasiron. Nah, maka tidak akan jadi pada bagian ini adalah seorang musannif mengisyaratkan bahwa jika air itu sedikit, kejatuhan najis, maka itu menjadi najis. Namun jika air itu banyak, kasiron, banyak, kullataini, yaitu 2 kulah, faaksaro, maka lebih, patagoyaro, maka ia berubah, apa itu air yasiron, sedikit ataupun banyak, maka air tersebut hukumnya menjadi najis. Nah, ada air itu sedikit, kejatuhan najis, maka air sedikit menjadi najis. Ada air itu banyak kejatuhan najis, tidak berubah sifat-sifatnya, maka tidak menjadi najis. Namun ada air banyak, 2 kulah atau lebih, kejatuhan najis, berubah sedikit ataupun banyak, maka ini menjadi najis. Nah, maksud yang bagian keempat adalah wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi biqaulihi in kana kasiran fataqullataini fa aksara fataghayyara yasiran au kasiran. Maka ini yang dimaksud adalah seperti tadi dijelaskan, jika airnya banyak dia berubah sedikit ataupun banyak, maka airnya menjadi najis. Kalau airnya sedikit maupun tidak berubah, salah satu sifatnya tetap najis. Tapi kalau banyak, jika terkena najis dia tidak berubah salah satu sifatnya, maka tidak menjadi najis. Wal kullatani, dan adapun 2 kullah, homsu mi'ati ritlin, itu 500 ritel bil Baghdadi, dengan ukuran negeri bangsa Baghdad, takriban kira-kira fil asah, di dalam pendapatnya yang asah. Ada yang berpendapat 270 liter, ada yang berpendapat 216 liter. Maka yang lebih aman kita ambil yang terbanyak 270 liter. Fihima, di dalam kulatain, waritlu, dan adapun ritel, al-Baghdadiyu, yang bernegeri Baghdad, indan Nawawi, di dalam pendapatnya Imam Nawawi, mi'atun, yaitu 100, wasamaniyatun 8 wa ishruna 128 dirham, wa arba'atu asbu'in 4/7 dirhamin, wa arba'atu asbu'i dirhamin, 4/7. Wa tarokal musannif, dan meninggalkan siapa musannif kisman, pada bagian khamisan, yang kelima, wahwa, adapun bagian yang kelima, al-ma'u, yaitu air, al-mutahhiru, yang suci, al-haramu, yang haram, kal wudu'i, seperti orang yang berwudu,
seperti wudu bimain dengan air, magsubin yang digosok, air musabbalin atau air yang disediakan li syurbi untuk minum. Nah di sini musonnif artinya pengarang kitab Matan Abu Suja, pengarang kitab takrib yaitu Syekh Abdul Suja meninggalkan bahwa bagian yang kelima yaitu air yang mensucikan, suci mensucikan dan haram seperti air wudhu dengan orang yang mengambil dari dengan menggosok dengan air yang digosok, artinya mencuri au musabbalil lisyurbi atau air yang memang disediakan untuk wakaf untuk minum namun disediakan untuk berwudu. Nah ini pengertian air yang najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.